Pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu tuh kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah, yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah, itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu, nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al-Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al-Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu, nggak pernah ada yang seperti itu. Mau Al-Halaj, mau Al-Biruni, mau siapa lagi, Ibnu Sina, nggak ada yang seperti itu. Tuh mana cari sejarahnya. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang situ bikin ajaran sendiri. Nah, yang paling buruk itu apa? Mengatasnamakan Islam. Oh, gini tuh karena ajaran Islamnya begini. Nah, itu padahal nggak ada. Makanya kalau misalkan itu benar-benar ajaran Islam, Qurannya mana, hadisnya mana. Di zaman Nabi tuh Nabi salam aja ada yang bungkuk cium aja ditahan kadang-kadang tuh. Ya karena nggak usah apa ya, mensakralkan manusia. Yang disakralkan itu adalah ajaran gitu. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Bukan. Berarti kalau gitu ya, ini saya langsung pikir ke entah ini feodal atau ini budaya sopan. Nggak tahu di luar di kota lain ya. Cuman Sunda atau Jawa itu kalau kita ngelewat orang tua tuh nunduk tuh. Ya, atau kayak itu. Dan itu emang tanda sopan. Terus di level apa dianggap sopan sama feodal. Kayak misalkan kan yang tadi tuh jalan jongkok dianggap feodal. Nah, yang dianggap sopan mana, yang dianggap feodal mana? Ada levelnya nggak menurut Pak Guru? Pertanyaannya salah konteks ini. Jadi gini ya, sopan santun itu terikat pada budaya dan tradisi. Jadi sopan santun di satu negara, di satu budaya beda sama sopan santun di tradisi dan budaya yang lain. Jadi misal gini, orang Amerika Serikat saling menghormati, gimana caranya? Salaman, gap. Orang Jepang sopan santun, ketemu sama orang yang menghormati, gimana caranya? Tunduk, nguk-nguk gitu. Esensinya tuh sama. Apa coba? Bahwa dirinya itu tidak berbahaya buat pihak yang sedang dihadapinya. Jadi kalau tanda salaman, kenapa coba tanda salaman? Artinya kita tuh sama-sama tidak pegang senjata. Tangan kosong. Jadi saya kesini tuh dengan damai. Gitu kan? Nah, orang Jepang membungkuk artinya apa? Dia tidak sedang melihat orang yang ada di depannya, tidak waspada. Jadi dia menyerahkan kepercayaan kepada orang yang di depannya. Kan orang Jepang tuh dulu pada bawa samurai. Jadi ketika dia bungkuk kayak gitu, dibacok tuh dia tuh nggak tahu, menunjukkan bahwa dia tuh percaya bahwa yang di depannya tuh aman. Kenapa? Dulu tuh para budak, orang bawahan, itu tangannya tuh diikat. Jadi kalau pasrah tuh gini. Ini tanda pasrah. Tanda sok aja lah saya mah pasrah jadi di talian. Ini sama seperti orang Cina kayak gini. Cina sama? Iya, orang Kristen kalau berdoa kayak gini, ini tuh tanda pasrah. Talian tangannya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu semua adalah tanda menghormati orang lain. Tanda. Nah, kalau misalkan orang Islam gini kan. Ya, betul. Ya, menta kan berarti minta kayak gitu. Nah, itu tuh tanda. Nah, yang ginihnya, terus apalagi yang ginihnya itu sopan santun. Didasarkan pada apa? Pada adab masing-masing bangsa. Gitu. Nah, sedangkan feodalisme itu artinya apa? Feodalisme itu adalah sebuah sistem pembagian kekayaan. Feodalisme itu, di mana semakin kaya seseorang, semakin banyaknya tanah seseorang yang dimiliki seseorang, semakin kayalah dia. Jadi kekayaan itu diukur dari seberapa banyak tanah yang dia punya. Di era itu ya? Di era itu. Nah, karena di era itu semakin besar orang punya tanah, orang lain tuh nggak punya tanah. Nah, jadi si orang-orang itu tuh harus mengelola tanah milik dari si pemilik ini. Artinya apa? Hidup dan matinya, penghidupannya, nafkahnya, itu diambil dari tanah milik dari satu orang ini. Artinya apa? Artinya seorang ini tuh setengah dewa. Karena rejeki dari orang ini tuh ngambil tanah tuh
dari sini, dari si orang ini. Nah, karena itulah maka feodalisme dari awalnya itu sebenarnya adalah sebuah ideologi ekonomi berubah menjadi ideologi bahwa orang yang ada di atas harus disembah sama orang yang ada di bawah. Orang yang ada di bawah harus tunduk patuh. Dan aturan benar dan salah, ingat ya, aturan benar dan salah itu tergantung kepentingan dari orang yang di atas. Makanya di zaman feodalisme di Indonesia misalkan gini ya, tahu nggak tanam paksa? Tanam paksa. Ya, tanam paksa itu kan bikin rakyat menderita. Belasan ribu orang meninggal di Grobogan, di Demak, di Pasuruan, itu meninggal dunia. Ada nggak pemberontakan? Tidak ada. Tapi Pangeran Diponegoro, patok makamnya digeser, perang 200.000 orang meninggal. Jadi artinya apa? Kalau kepentingan dari bangsawan yang diganggu, maka terjadi perang. Kalau rakyat yang kepentingannya diganggu, tidak terjadi perang. Artinya apa? Benar, salah, tergantung pada status. Nah, itulah feodal. Feodalisme itu gitu. Di Eropa gitu, di Jepang gitu. Nah, feodalisme seperti itu tuh di seluruh dunia sudah lengser. Udah gak ada. Di Indonesia dilestarikan oleh pesantren yang mengatasnamakan adab, digituin si santrinya teh gitu. Nah, jadi itu bukan adab. Kalaupun itu adab, itu adalah adab dari masyarakat masyarakat musyrik pra-Islam. Wow. Iya, masyarakat musyrik pra-Islam itu gitu, dan itu ada buktinya. Jadi kalau misalkan raja lewat, bungkuk. Kalau bertemu dengan raja, tidak boleh lihat wajahnya. Kalau ketemu sama bangsawan, kita jalan bebek, jalan jongkok. Itu dipraktekkan. Nah, itu adab, tapi itu bukan adab Islam. Adab Islam itu kayak gimana? Adab Islam tuh semuanya egaliter, semuanya setara. Jadi Nabi kalau bikin majelis setara, terus kalau ngobrol setara, bahkan sebaliknya. Kalau sahabat ketemu sama Nabi bersalaman. Nah, nabinya yang paling akhir melepaskan genggamannya. Kalau ngobrol sama orang, pasti orang itu yang balik dulu sebelum Nabi yang balik. Dan kalau misalkan Nabi ngobrol, gak pernah nyimpang gini. Jadi kalau dipanggil tuh muter sama badan-badannya. Nah, artinya apa? Guru yang gitu ke muridnya. Itu adab Islam tuh gitu. Kalau sebaliknya, itu adalah adab dari tradisi sebelum Islam. Apalagi yang jalan jongkok itu. Sekali lagi, kalau dalam Islam, ya silakan cek dalilnya itu di Qur'annya ada nggak, di hadisnya ada nggak? Nggak ada, itu bikin-bikin aja. Gitu. Di kasus ini kan video boykot ini boykot itu ramai adalah di hari di mana Guru Gembul naikin tentang 10 kesalahan pesantren kalau tidak salah. Iya. Itu di hari yang sama tuh. Tapi di level Trans 7 itu diboykot. Trans 7 udah selevel Israel ya, diboykot sama santri. Oke, Pak Guru, dari saya cukup. Di Sukabumi saya juga pernah mondok. Kadang saya ikut nimbain air buat kiai saya gitu. Kita tuh lomba-lomba. Memang itu tradisi di pesantren gitu loh. Kita itu khidmah kepada guru bukan karena paksaan siapapun, memang karena kerelaan hati kita. Dan itu jelas bukan bentuk perbudakan. Perbudakan tuh kalau seandainya kita dipaksa atas nama agama gitu, harus tunduk seterusnya. Kita itu melakukan dengan suka hati, tanpa ada beban sama sekali. Jadi jangan pandang itu sebagai sebentuk perbudakan. Santri ngecor tuh ya bagi kita dulu biasa banget gitu loh. Kenapa sekarang tuh mental orang zaman sekarang tuh emang beda ya. Gampang buruk sangka gitu loh sama orang. Santri ngecor dibilangnya kiai memperbudak santri. Kiai punya mobil mewah, punya sarung mewah, apa sih masalahnya? Di negara-negara maju yang saya kunjungin di Eropa, termasuk di Jepang sekarang, saya sekarang berada di Jepang, mungkin besok pulang ke tanah air. Pengajar-pengajar itu dapat kedudukan istimewa loh di tengah masyarakat. Gaji mereka tuh gede-gede loh. Di negara-negara maju itu, para pendidik itu diperlakukan secara terhormat. Gajinya besar. Jadi kalau Anda bertanya, profesi Anda apa? Kemudian Anda jawab, saya seorang guru. Itu sebuah profesi terhormat yang luar biasa gitu loh. Dan gajinya besar.
Coba aja Anda tanya, negara-negara maju itu rata-rata ya begitu. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah asas dari kemajuan sebuah bangsa. Dan saya mau bilang, pendidikan yang ideal itu tidak selamanya mengandalkan kemajuan intelektual. Gak mencetak orang-orang pintar doang gitu loh. Di Indonesia ini orang pintar banyak kok. Yang kita cari itu orang pintar sekaligus bermoral. Itu kan yang penting itu. Jadi faith-nya, imannya dibangun, intelektualnya juga dibangun gitu loh. Di pesantren itu kita belajar banyak hal. Kedisiplinan, tanggung jawab, kesabaran, keprihatinan, kerjasama, dan lain-lain. Termasuk khidmah kepada kiai itu. Tata cara orang bersalaman dengan kiai juga kan beda-beda tuh. Kalau saya tumbuh di pesantren modern, mungkin polanya itu masih biasa ya. Kita takzim kepada guru. Tapi saya sangat menghormati saudara-saudara saya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur yang mereka punya adat istiadat yang berbeda gitu loh. Misalnya ketika salaman sama guru itu sampai cium tangan 3 kali. Atau misalnya mereka kadang-kadang ketika mau berkunjung ke guru itu nggak mau dalam keadaan berdiri gitu ya, kadang duduk. Itu kita menghormati harusnya, karena itu bagian dari budaya, adat istiadat gitu dong. Kita sebagai orang terdidik harusnya berpikir begitu, jangan gampang buruk sangka. Nggak ada santri yang menyembah kiai itu, nggak ada. Itu merupakan kiai setara dengan nabi itu nggak ada. Mereka tahu, santri itu tahu, kiai itu ahli agama, mereka bukan nabi, bukan sosok yang maksum dari dosa, tapi kita menghormati dengan cara yang berbeda-beda. Dan seharusnya kita menghormati dong cara orang itu. Nah, kembali kepada soal penghormatan terhadap guru tadi. Ini framing yang dilakukan oleh salah satu kanal televisi swasta itu ya, saya kira itu udah berlebihan. Kiai nerima amplop dipermasalahkan. Emang masalahnya apa, Mas, Mbak? Kiai nerima amplop itu kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pesantren lagi. Saya nih secara pribadi kalau nerima amplop saya gunain buat apa? Ya buat kepentingan dakwah itu sendiri, buat beli buku. Beli buku itu nggak murah. Beli buku itu bukan buku bajakan loh ya. Kayak aja di Jepang ini baru sekali keluar kemarin udah habis sekitar 4 jutaan mungkin ada. 4 juta, 3 juta. Kemarin ke Eropa saya pulang dengan bawa buku sekitar 50 kilo itu mungkin puluhan juta. Terus tiap hari beli kitab di Shopee di mana-mana. Itu ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, macam-macam. Itu kita gunakan uang yang dikasih umat itu untuk kepentingan dakwah juga gitu loh. Sekarang zaman medsos, orang perlu kamera, perlu HP. Saya beli handphonenya ya saya sadar betul ini saya gunakan untuk kepentingan menyebarkan ilmu juga gitu loh. Bukan untuk gaya-gayaan. Beli kamera, sekarang karena zaman digital semuanya harus didokumentasi. Terus di pondok juga santri itu ketika bayarannya buat apa coba? Buat mereka makan itu 3 kali sehari. Di pondok juga santri itu ketika bayarannya buat apa coba? Buat mereka makan itu 3 kali sehari. Di pondok saya itu santri bayaran 500 per bulan. Itu hampir nggak ada uang buat gaji guru itu. Karena mereka makan sehari 3 kali, itu pun kadang-kadang suka pada nambah. Itu pun kadang-kadang banyak yang nunggak gitu loh. Kita tuh kayaknya nggak pernah ada kejadian santri nggak bayar nih. Terus kemudian kita keluarin gitu loh. Kalau emang kita ini bisnis agama kan harusnya begitu. Justru kita itu membantu. Saya itu secara pribadi ya tidak merasa rugi kalau seandainya orang gak pada mondok. Gak merasa rugi gitu. Cuman kasihan aja anak-anak muda itu gak terbimbing. Saya kadang-kadang terpikir punya santri sedikit. Tapi punya semangat belajar yang serius tuh kayaknya lebih baik deh. Itu yang punya banyak santri tapi gak jelas gitu loh niatan belajarnya. Nah jadi framing bahwa kiai memperkaya diri ini begitu. Saya kira itu framing jahat sekali. Anda sadar tidak? Yang membangun moralitas bangsa kita itu adalah orang-orang pesantren kiai-kiai itu. Anda bisa membayangkan sekarang kalau orang Indonesia ini maju secara intelektual, pinter-pinter gitu, moralnya nggak terbangun, nggak pada punya akhlak. Apa yang terjadi? Anda bayangkan saja. Jadi kehadiran pesantren untuk membimbing dan memperkokoh moralitas
bangsa kita. Itu sudah terbukti dari sudut sejarah mereka punya kontribusi dan sampai sekarang gitu loh. Dan itu jangan sampai dinodai oleh fakta-fakta bahwa ada kiai yang begini, ada ustadz yang begini. Itu emang ada nggak kita ingkari gitu loh. Tapi Anda harus adil. Ada berapa ribu pesantren di Indonesia ini, dan ada berapa kasus yang kayak begitu itu. Kalau Anda termasuk orang yang gampang percaya dengan framing media, ya berarti cara berpikir Anda ini belum begitu matang. Harusnya kan kalau orang yang objektif itu menilai sesuatu dengan data yang komprehensif. Ada berapa tuh jumlah pesantren atau kiai yang kayak begitu. Dan ada berapa ribu pesantren yang terbukti melahirkan generasi-generasi yang unggul. Baik secara intelektual maupun secara moral. Karena itu saya berpesan kepada orang-orang di luar sana. Jangan mudah gampang terpedaya dan terhanyut dalam framing media itu. Media-media sekarang itu punya kepentingan-kepentingan ya wallahu alam ya. Tapi barangkali itu bisa jadikan pelajaran. Hati-hati dalam menarasikan ataupun mengkritik. Mengkritik itu boleh. Kita nggak anti dengan kritik. Tapi mengkritik dan dengan melecehkan tuh kadang-kadang beda-beda tipis ya. Kalau hemat saya, apa yang dinarasikan oleh kanal televisi swasta itu sudah melecehkan dan merendahkan. Karena itu sangat wajar kalau para santri kemudian sebagian di antara kita tersulut emosinya. Karena Anda tidak bijak dalam menarasikan dunia pesantren itu sendiri itu loh. Kenapa hal-hal positif tentang pesantren itu jarang loh diungkap? Kenapa yang sering itu hal-hal negatifnya? Kenapa kiai-kiai yang ikhlas yang betul-betul berdakwah dan berkhidmat untuk umat itu jarang ditampilkan di media? Kenapa yang disorot itu kiai-kiai kayak begitu? Meskipun itu ada gitu ya. Kenapa? Itu kan pertanyaan besar. Harusnya kan itu pertanyaan yang mengetuk kesadaran kita. Oh berarti semacam ada rencana mungkin ya di balik itu. Nah, karena itu saya sekali lagi sangat tidak setuju dengan apa yang dinarasikan. Dan itu tidak menggambarkan dunia pesantren sebagaimana mestinya. Kiai punya kendaraan mewah, kalau seandainya itu hasil dari uang halal, kenapa? Kenapa Anda langsung menduga itu hasil dari uang para santri? Banyak kiai-kiai yang punya bisnis, kiai-kiai yang udah sejahtera, santri ada atau nggak ada, mereka udah kaya gitu loh. Ada yang dari bapak ibunya sebelumnya, nenek moyangnya udah mewariskan tanah sekian hektar. Kenapa harus diduga ini tuh hasil dari memeras santri? Nggak ada tuh istilah memeras santri. Gitu ya. Uang pondok itu untuk fasilitas mereka-mereka juga. Uang kalaupun dikasih itu sebagai bentuk simbol terima kasih doang gitu loh. Dan ngomong-ngomong itu nggak seberapa loh. Amplop yang dikasih kepada kiai itu nggak seberapa dengan pendidikan dan waktu yang mereka curahkan untuk mendidik anak-anak bapak ibu semuanya itu. Nah sekarang kalau memang Anda tidak suka dengan dunia pesantren, ya sudah didiklah itu anak-anak Anda di rumah. Sekarang kan kenyataannya bapak ibunya pada sibuk kerja, anak-anaknya nggak dididik. Pesantren itu mengambil alih tugas yang paling pokok bagi orang tua, mendidik dan memperkenalkan agama, mendidik moralnya, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Itu harusnya orang tua tuh yang ngajarin, dikasih ke pesantren. Di pesantren ini memikul tanggung jawab yang besar. Giliran ada kesalahan suka disalah-salahin gitu ya. Coba kalau misalnya memang Anda sudah tidak begitu cocok dengan pesantren, saran saya didiklah anak Anda di rumah dan rasakan seperti apa pusingnya mengurus anak itu. Dan sekarang bayangkan ada ribuan anak remaja yang diurus sama kiai-kiai pesantren itu. Lalu Anda sebut kiai itu memperkaya diri, kiai itu begini. Anda masih punya hati atau tidak sih sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah video dari Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin yang
Salah satu pernyataan yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwasanya jalan merangkak di depan kiai itu merupakan bentuk feodalisme. Bagi orang-orang yang pernah mondok di pondok pesantren itu enggak ada yang namanya feodalisme. Itu merupakan cara menghormati orang sepuh atau kiai dengan berbagai macam cara, karena di pondok pesantren sendiri mengajarkan tidak hanya ilmu agama dan juga mengajarkan tata krama terhadap orang yang lebih tua. Kalaupun ada yang menghormati Gus atau anak kiai, itu sama saja kita menghormati zuriyah kiai, sama dengan menghormati kiai tersebut. Di era modern seperti ini memang cara pandang seseorang itu sangat berbeda, karena orang yang keluar pondok pesantren itu rata-rata, ya enggak semua ya, karena orang mondok itu juga ada orang yang mungkin dari kalangan sebelumnya nakal atau apa terus dipondokkan. Kalaupun keluar pondok itu di masyarakat akan mengutamakan adab, berperilaku sopan santun yang baik. Bukan berarti kalau kita di pondok pesantren dengan jalan merangkak ataupun mencium tangan kiai itu kita mentuhankan kiai, ya kita hanya menghormati.